Terima kasih Mbak moderator dan juga para narasumber, hadirin sekalian, dan yang terhormat Bapak Wakil Ketua Kagama, yang juga Bapak Menteri Perhubungan, beserta Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu Budi Karya Sumadi, dan juga ada Bapak Sekjen Kagama, dan juga para pengurus Kagama, sekali lagi para narasumber dan hadirin sekalian yang sangat kami banggakan. Izinkan untuk memulai, bukan paparan ya, ini mungkin ngobrol begitu. Mohon saya diperkenankan untuk memutar video 2 menit. Panitia sudah menyiapkan. Terima kasih. Suaranya mungkin bisa dikeluarkan. Ada suaranya. Volumenya. Teknik ini sedang menyiapkan untuk melakukan mikrozonasi. Untuk membangun kembali harus pada lokasi yang tepat. Sudah mulai koordinasi dengan Ibu Gubernur untuk wilayah-wilayah yang rawan gempa dan tsunami. Ada tebing dalam itu zona yang rawan untuk ada getaran, dia akan mudah longsor. Tapi poinnya, kejadian gempa itu masih akan terulang. Persoalannya tidak tahu kapan, sehingga yang penting adalah bersiap-siap dengan mitigasi, menyiapkan tata ruangnya, menyiapkan zona yang lebih aman, menyiapkan building code-nya, dan juga menyiapkan masyarakatnya agar lebih tanggap, siap terhadap potensi gempa ataupun tsunami. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah memutarkan video. Dan tadi kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Kagama dan juga moderator, bahwa kita penting juga untuk mengambil teladan dari Ibu Kartini dan juga tokoh-tokoh wanita saat ini, ada Ibu Menlu, dan beberapa ibu-ibu yang sangat kita banggakan, dan semuanya itu fokus pembahasan kali ini adalah bagaimana menyiapkan sistem pendukung. Nah, kalau khususnya saya sebetulnya belum sebanding dengan yang dicontohkan tadi. Saya yakin masih banyak ibu-ibu yang lain juga kurang lebih sama dengan saya. Namun kalau ditanya sistem pendukung, terus terang sistem pendukung itu adalah keluarga. Sehingga kami ini bisa terus berkarya, mengibadahkan apa yang telah kita
pelajari di UGM misalnya, khusus untuk saya pribadi itu terutama ibu saya. Jadi masa yang paling berat saat saya melakukan studi S2 dan S3 saat itu di Leeds University di Inggris, dan saat itu saya pernah mengalami masa bersama-sama dengan suami saya, itu dua-duanya belajar. Suami saya S3, saya S2, saya harus setiap hari kuliah dari pagi sampai sore. Saya punya anak saat itu 14 bulan. Tidak ada yang merawat ya. Nah, jadi suami saya itu meskipun statusnya studi S3, waktu itu lebih banyak ngomongnya. Karena S3 itu diuntungkan tidak ada kelas. Sehingga stylish typical style suami saya waktu itu, kalau masih ada yang ikut belajar bersama, antara lain Pak Sekjen Kemenhub itu Pak Joko Sasono dan beberapa pejabat di Kementerian Perhubungan itu dulu satu sekolah dengan suami saya. Stylenya itu kemana-mana bawa kempong botol susu, karena yang merawat anak itu suami saya, mendorong pushchair kemana-mana karena saya kuliah. Ya suami saya ya ngajak anak kemana jalan ini, dan kalau giliran dia harus konsultasi gantian saya yang menjaga anak. Jadi itu terutama saat itu suami saya, dan saat suami saya sudah lulus dari S3 saya ditinggal sendiri ngambil S3 gantian, dan saat itu saya juga mempunyai bayi saya 3 bulan. Nah, di situ saya rawat sendiri, saya single parents. Nah, suami sudah nggak ada, saya kos di rumahnya Pak Joko Sasono dengan Ibu Joko Sasono. Beliau adalah sekarang Sekjen dari Kementerian Perhubungan. Dan saat itu Pak Joko Sasono dan Ibu termasuk bagian dari supporting system, karena saat itu saya rapuh, saya ya stres dan sebagainya, nggak ada suami, harus merawat anak sendiri. Nah, curhat saya ke Ibu Joko Sasono yang waktu itu kita sebut Mbak Preti ya waktu itu. Nah, satu peristiwa waktu itu Bu Preti kembali ke Indonesia, saya tinggal di rumah sendiri. Tetangga ya, karena waktu itu student itu uangnya sedikit, jadi rumahnya ya cari yang murah meriah. Tetangganya itu pemabuk, malam-malam winter dia selalu mabuk, setiap hari ketuk-ketuk jendela. Saya di ground floor, jendelanya besar, yang saya takut sekali kalau itu dipecah, saya dianiaya dan saya mati. Nah, itu yang saya takut mati, karena bayi saya waktu itu sudah umur 8 bulan, nanti dia hidup dengan siapa? Bu Preti ada di Indonesia. Saya mikirnya, ya Allah, tolonglah aku, jangan sampai aku dicekik atau mana. Terus untung Allah memberikan jalan, telepon polisi. Jadi saya langganan telepon polisi, kalau yang mabuk itu kumat, malam-malam kumat, saya telepon polisi, polisinya juga udah hafal. Nah, jadi itu, dan yang terakhir ibu saya, karena saat itu saya single parent, winter, anak saya sakit, kurus, saya takut anak saya mati. Kemudian saya mohon ibu saya untuk datang menolong saya, dan ibu datang menyelamatkan, tetapi ibu saya itu tidak bisa bahasa Inggris, harus datang sendiri dari Indonesia lewat Manchester ke Leeds, tidak dengan siapa-siapa, sendiri, dan membawa anak saya yang satu lagi. Cuma dibekali bapak saya kertas bahasa Inggris, help me please, nomor gate-nya. Jadi sampai transit di Amsterdam, di Schiphol, besar sekali. Ibu saya nggak pernah keluar negeri sendiri, bingung. Kemana-mana lihat orang nunjukkan begitu. Kalau ada gerombolan jalan ke arah gate mana, ikuti itu. Tunjukkan tulisan, oh salah, tunjukkan sana. Jadi pontang-panting begitu, akhirnya sampai ke Inggris dan menolong saya mengerjakan semua pekerjaan, dan saya bisa menulis disertasi. Namun akhirnya bapak saya sakit, harus masuk ICU. Ibu saya harus kembali ke Indonesia. Jadi poin yang pertama, supporting system itu adalah keluarga. Nah, yang kedua adalah lembaga di mana kita bekerja. Jadi contohnya waktu itu di UGM, justru yang berjuang keras ada
ruang untuk laktasi, waktu itu malah Pak Gugup, waktu itu sekretaris eksekutif. Nah, ini jadi kepedulian, tapi memang saya yang meminta, tapi yang terjun langsung gigih itu Pak Gugup. Jadi ruang-ruang untuk pojok untuk merokok itu untuk laktasi. Demikian juga di BMKG saat saya masuk, itu kok ada ruang untuk merokok? Enggak, ganti ruang laktasi. Sekarang laktasinya seperti spa. Nah, jadi itu, dan juga mohon maaf ini Prof. Uut. Prof. Iwan itu benar-benar sangat concern terhadap hal tersebut. Saya sangat berterima kasih kepada beliau, sangat bangga kepada beliau. Dan berikutnya, poin yang ketiga yang perlu kami sampaikan, supporting system tadi selain keluarga, kemudian lembaga, dan juga leadership dari lembaga tersebut. Poin ketiga itu sebetulnya tidak langsung terkait supporting system, tetapi adalah kebebasan untuk memilih. Di zaman saya, idolanya, ya memang waktu itu saya cita-citanya ingin jadi dosen, ingin jadi guru besar ya di zaman itu. Tetapi di zaman anak saya itu sudah nggak seperti itu lagi. Jadi kita tidak bisa memaksa harus seperti itu ya. Jadi misalnya mohon maaf ini istri anak saya itu meskipun sudah pendidikan tinggi, akhirnya sudah bekerja, tapi akhirnya memutuskan saya di rumah, saya akan merawat anak saya. Dan saya bisa melihat quality dari hasil education-nya dari menantu saya itu yang full di rumah meskipun dia wanita karir. Saya bandingkan dengan anak saya dulu, kayaknya ya memang quality-nya lebih bagus yang full itu. Sehingga yang generasi anak saya itu nampaknya mindset-nya itu sudah tidak seperti saya lagi. Tetapi cucu saya cita-citanya mengatakan saya ingin menjadi saintis, dia bilang begitu. Nah, jadi inilah yang penting adalah kebebasan untuk memutuskan wanita itu apakah akan tetap sebagai ibu rumah tangga. Itu bukan berarti itu tidak baik, yang lebih bagus itu yang profesor, bukan. Saya ingat nenek saya itu wanita karir, tapi ibu saya ibu rumah tangga, anaknya wanita karir, cucunya ibu rumah tangga, nah buyutnya pengen wanita karir. Jadi itu kesimpulannya, yang penting kita memberikan fasilitas, supporting system yang memadai, itu tadi baik dari lembaga ataupun dari leadernya, tetapi keputusan kita serahkan masing-masing kepada mereka dan kita hormati. Kalau ternyata misalnya saya sebenarnya pengen menantu saya itu juga wanita karir, anak saya kerja seperti saya, anak sekarang itu cita-citanya ya kayak bikin platform kerjanya kalau menurut saya tidak jelas, tetapi itu malah bisa seperti Nadiem Makarim dan sebagainya. Nah, jadi memang generasi itu silih berganti, tetapi cucu sudah mungkin kembali seperti kita lagi. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.